Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sesuatu yang sedang viral gitu ya, yang berhubungan dengan kripto lagi ya, yaitu adalah sebuah bisa disebut aplikasi atau platform yang disebut dengan Nanovest yang berhubungan dengan kripto Nanobyte, tepatnya Nanobyte token. Oke. Nah, di sini kalau kita lihat promosinya melalui Instagramnya, saya akui desain grafisnya bagus ya. Di sini dibuka misalnya kapan lagi investasi tanpa biaya transaksi. Jadi seakan-akan Nanovest ini menjanjikan suatu platform untuk Anda berinvestasi tanpa biaya transaksi. Dikatakan nantikan kejutannya 22 November, sudah lewat sih ya. Oke. Nah, kemudian di sini dikatakan Nanovest adalah sebuah revolusi investasi karena Anda bisa mulai transaksi hanya dengan 5.000. Kan sekarang kan platform-platform investasi kan mulainya kecil-kecil gitu ya, ada dari 26.000, ada yang 50.000, ini 5.000 gitu ya. Oke, berarti ini sesuatu yang revolusioner lah, sebut saja demikian. Kemudian Nanovest ini memberikan Anda kesempatan untuk mendapatkan token gratis ya, seperti Pi Network. Nah, Pi Network begitu kan saya sudah pernah review, saya bilang Pi Network berbohong. Oh, banyak yang marah gitu ya. Dia nggak dengerin dulu isi videonya, langsung ngoceh. Padahal yang saya maksud Pi Network berbohong itu adalah dia mengaku dia adalah yang pertama yang ditambang melalui handphone. Padahal sebelumnya sudah ada. Itu yang saya maksud berbohong. Tapi pada ngoceh gitu ya. Siapa bilang bohong? Lu nggak denger berarti videonya. Jangan-jangan Bapak juga nambang. Tidak, saya nggak pernah nyentuh kripto. Oke, ini pun tidak saya sentuh. Oke. Di sini dia menawarkan token gratis, jadi dibagi-bagi. Ya, istilahnya airdrop gitu ya. Sama kayak Pi Network. Kalau Pi Network, ya sama lah kira-kira ya, Anda harus memperkenalkan ke teman Anda dan seterusnya. Di sini juga nanti kita lihat ya. Di sini Nanovest punya suatu challenge atau tantangan yang disebut waitlist challenge ya. Makanya dia bilang kalau mau dapat token gratis, buruan ikutan waitlist challenge dan dapatkan Nanobyte token atau NBT sebanyak-banyaknya sekarang ya. Kita lihat terus deh. Nah, cara dapatkan NBT-nya, satu, Anda download lah aplikasi Nanovest itu ya. Bisa diambil di Google Play Store atau Apple App Store ya. Kemudian ada join, sign up, kemudian ikuti waitlist challenge. Nah, kalau Anda diundang sama teman, dia kasih kode referral biasanya. Anda masukkan gitu ya. Kemudian nanti juga Anda bisa share kode referral Anda itu ke teman-teman Anda lagi untuk download. Nanti Anda dapat reward ya. Nah, setelah itu barulah Anda dapatkan Nanobyte token. Di sini periode waitlist challenge itu mulai dari 22 November beberapa hari yang lalu sampai 10 Desember. Masih bisa ikut kalau Anda mau ikut ya. Kamu bisa mulai investasi setelah tidak lagi berada di waitlist. Nah, waitlist kan sampai 10 Desember. Nah, selama itu masih belum bisa berinvestasi. Setelah kita keluar dari waitlist, intinya gitu ya, bisa kita mulai investasi. Nanovest akan mulai merilis sebagian pengguna dari waitlist mulai tanggal 10 Desember. Artinya, mulai dari 10 Desember ada beberapa yang keluar dari waitlist itu dan mulai boleh bertransaksi. Sebagian mungkin masih ada di dalam. Kira-kira kalau dari bahasanya demikian. Oke? Nggak susah sih untuk mendapatkan NBT gitu ya, cuman Anda download. Kemudian Anda lakukan yang diminta. Kemudian di sini dikatakan, inilah Nanobyte token atau NBT yang bakal kamu dapat. Nah, kalau Anda posisi 1, top nomor 1 sampai posisi 10, Anda akan dapat 100.000 NBT. Kalau Anda di posisi 11 sampai 100, Anda akan dapat 10.000 NBT gratis.
Dari posisi 101 sampai 1000 Anda dapat 2000 NBT, 1001 sampai 10.000 Anda dapat 500 NBT, 10.001 sampai posisi 25.000 Anda dapat 200 NBT, dari posisi 25.001 sampai 50.000 Anda dapat 100 NBT. Di atas 50.000 Anda cuma dapat 1 NBT ya. Jadi yang duluan biasanya yang dapat lebih banyak. Nah, apa sih yang dimaksud dengan nanobyte token atau NBT ini? Ini dijelaskan singkat sama dia begini aja. NBT merupakan token multifungsi dari Nanovest, dari aplikasi ini, yang punya banyak kegunaan katanya. Kegunaannya apa aja? Nanti kita lihat ya. Kita lihat. Ini buatan Indonesia nih ya, kripto buatan Indonesia. Kan saya sudah bilang, siapa saja bisa membuat koin kripto, token kripto, apapun namanya. Karena mata uang angin. Yang penting Anda bisa coding, punya tim coding, punya komunitas. Ini didukung oleh grup besar tuh ya, dibikin promosinya meledak gitu dengan skema yang menggiurkan. Ya banyak yang mau masuk gitu ya. Itulah cara bikin mata uang angin. Ya terserah kalau Anda nggak setuju sama saya. Saya berkali-kali katakan mata uang angin. Nah, tokenomic dari nano token atau NBT ini dikatakan dia mengalokasikan untuk komunitas berapa itu? Wih, banyak ya. 5.300.000.000 untuk foundation, 2.500.000.000 untuk tim, 1.800.000.000 untuk advisor, 400 juta. Total akan ada 10 miliar token ya. Tuh Anda lihat lah, tim 18%, advisor dapat 4% ya. Kemudian seperti apa sih ekosistem dari nanobyte token ini yang dikeluarkan oleh Nanovest ya. Di sini kalau kita lihat Nanovest Investment, dia didukung oleh crypto exchange yang Indonesia juga, yaitu Toko Kripto ya. Yang kita sudah bahas kan waktu itu, di situ Anda bisa beli sejumlah aset-aset kripto gitu ya. Kemudian traditional finance ya. Ya, dari grup Sinarmas, commodity future juga dari Sinarmas, Indostock and Mutual Fund dengan SIM Invest ya. Kemudian yang untuk payment and financial service, ini menarik nih, ntar saya ulas sedikit ya. Credit card and other banking product, yaitu Bank Sinarmas. P2P lending, dia bekerja sama dengan kawan cicil fintech ini sepertinya ya. Pinjaman online. Kemudian ada electronic payment, BEPS ya. Asuransi Sinarmas. Telco payment, Narindo. Oke. Kemudian yang lain-lain, e-sport system ya kan, game itu kan disebutnya e-sport sekarang kan. Ada apa tuh? Rebel Lion, terus sudah ada lagi game developer Agate ini game developer yang di Bandung kalau tidak salah ya. Kemudian anime community Anyone, oke. Nah, jadi kan banyak nih pendukungnya ya. Inilah ekosistem kami, kira-kira begitu. Kemudian roadmap dari nanobyte token ini seperti apa? Di sini dikatakan di tahun 2021 di kuartal keempat dia akan meluncing investment platform investasi, yaitu Nanovest tadi ya. Kan belum nih, nanti mulai tanggal 10 pelan-pelan orang yang di waitlist dikeluarkan dan mulai bisa berinvestasi. Trading cashback dan diskon for NBT holder. Singkatnya, kalau Anda memegang token NBT, maka ketika Anda trading ya, Anda bisa dapat cashback dan diskon, kira-kira gitulah, walaupun detailnya belum diterangkan ya. Kemudian di kuartal 4 juga dia akan listing NBT di DeFi. Ambisius sekali ya, dalam beberapa minggu saja, 1 bulan lebih langsung listing gitu ya. Ya kita lihat lah ya. Kemudian di tahun 2022 di kuartal 1 listing di Chevy. Kemudian staking of NBT, mulai dia staking ya. Di atas kuartal 1 dari 2022 dia launching crypto credit card. Ini yang membingungkan ya. Kedua, lifestyle perk for NBT holders, belum dijelaskan. Kemudian NFT games. Nah, yang menarik perhatian saya, launching crypto credit card. Begini loh,
di Indonesia, kripto oke saja untuk Anda investasi, tetapi kripto tidak boleh dipakai untuk transaksi pembayaran. Saya nggak tahu bagaimana cara kerja kredit card kripto mereka ya kan, belum dijelaskan. Tetapi kalau kita pakai kredit card kan untuk pembayaran, ya kan? Seakan-akan nih gesek, bayarnya nanti sebulan lagi, itu kredit card. Nah kalau kripto kredit card ya, sana kan bisa belanja di toko, di supermarket atau di mana dengan kredit card ya, yang diwakili oleh kartu kredit ini dipakai untuk transaksi, kan nggak boleh. Undang-undangnya ada coy. Nah, tapi saya nggak tahu lah ya, kan belum dikeluarin ini, kan baru di atas kuartal 1. Artinya kalau kuartal 1 kan Januari, Februari, Maret, April ke atas baru keluar ini kartu kredit kriptonya. Nanti kita lihat saja ya kan. Di sini kan juga dia nggak jelaskan detail. Cuman yang menarik perhatian saya, kalau kartu kredit kripto digunakan sebagai alat pembayaran kan nggak boleh gitu ya. Oke, maju lagi. Apalagi kegunaan dari Nanobyte Token atau NBT ini? Penghubung investasi, dapatkan diskon atau cashback ketika membeli aset non-kripto di Nanovest atau aplikasi mitra bagi pemilik NBT. Oke-oke aja sih. Jadi kalau Anda punya NBT, kalau Anda trading beli aset kripto ya di platform Nanovest, Anda bisa dapat diskon atau cashback. Oke-oke aja sih ya. Ini yang membuat jadi menarik. Terus, nah ini yang tadi yang menarik perhatian saya, kartu kredit berbasis kripto. Nah, semakin banyak NBT yang dimiliki pengguna, semakin tinggi kelas kartu kredit yang berhak. Mungkin titanium gitu ya, yang berhak didapat. Dan semakin banyak manfaat dan bonus yang diterima. Nah, saya nggak tahu ini, apakah setelah itu bisa digesek buat belanja. Kan nggak boleh aset kripto dipakai untuk transaksi. Nah, tapi kita lihat karena belum keluar kartu kreditnya. Kan setelah Q1 tadi roadmap-nya. Oke, lanjut. Nah, kemudian apa lagi? Sebagai penghubung layanan finansial, NBT yang dimiliki pengguna dapat digunakan sebagai jaminan pemohonan pinjaman dari institusi jasa keuangan mitra. Oke-oke saja. Jadi, seakan-akan dia memberitahu bahwa kalau Anda punya NBT banyak, kami hargai, dan itu bisa digunakan sebagai jaminan. Nah, ini juga akan menggelitik juga, karena seakan-akan ada sesuatu aset yang bisa dijaminkan untuk meminjam uang dari mitranya sendiri. Kan transaksi perbankan ini tidak mengizinkan aset kripto dipakai untuk transaksi. Lah ini jaminan kan transaksi kan? Yang boleh sekarang adalah aset kripto untuk investasi saja. Tapi di sini dia mengintroduksi atau memperkenalkan bahwa NBT yang dimiliki penggunanya bisa jadi jaminan. Hebat ya. Tapi nggak tahu nih, menabrak aturan BI atau bagaimana. Kemudian penghubung pembayaran. Integrasi kripto pada proses pembayaran modern seperti e-wallet yang bersumber dari penjualan aset kripto instan di dompet kripto pengguna. Nggak ada hal yang baru di sini. Kemudian sekaligus Nanobyte Token ini menjadi token native di Nanovest. Iyalah, seperti Binance punya token sendiri, KuCoin punya token sendiri. Nggak aneh ya. Nanobyte Token atau NBT akan menjadi native token atau token resmi yang mendukung sebuah platform dari Nanovest. Nggak aneh. Aplikasi investasi revolusioner di Indonesia. Nanti kita lihat ya. Kemudian maju lagi nih. Nah, inilah tim-tim yang di belakang NBT, anak-anak muda nih, anak-anak milenial lah kita sebut ya. Developernya tuh Septian Andika, blockchain developer nih, developernya yang coding-coding gitu ya, yang saya bilang. CEO-nya juga anak muda. Anda bisa lihat sendiri tuh nama-namanya ya, anak-anak milenial. Keren sih. Ya. Kemudian, nah di sini Anda diajak menjadi Nanobyte Squad ya. Ya, pendukung mereka lah, kira-kira begitu ya. Kenapa aset kripto jadi ngetren katanya ya? Kamu harus tahu faktanya nih, dia bilang. Fakta mengenai aset kripto. Nah, dia bilang rata-rata aset kripto naik sampai 1000 sampai 1200% dalam 10 tahun terakhir. Ada sih seperti Bitcoin, tapi ada juga yang mati jadi koin sampah, shitcoin istilahnya ya. Jadi nggak rata-rata sih ya. Karena dari ribuan paling seratusan lebih yang jadi gitu ya. Menggunakan sistem blockchain tanpa pihak ketiga, ya memang rata-rata koin kripto blockchain tanpa pihak ketiga.
Jadi transaksi lebih cepat dan bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Nah inilah yang dimusuhi oleh China dan diatur ketat oleh Amerika sekarang. Karena melangkahi peran bank sentral. Kemudian lebih aman karena aset kripto terdesentralisasi ya, tidak dikontrol oleh bank sentral ya kan. Dikontrol oleh jaringan blockchain yang ada di dalam networknya. Investasi jangka panjang dengan minimum maintenance. Maybe yes, maybe no. Ya, ada koin yang orang sudah simpan-simpan, nggak lama ujungnya hancur jadi koin sampah. Tapi ada juga yang berhasil lah seperti Bitcoin walaupun sekarang turun lagi gitu ya. Tapi banyak juga yang jadi koin sampah. Jadi tidak jaminan aset kripto bisa menjadi investasi jangka panjang. Ya. Nah kemudian ada ribuan aset kripto di dunia. Udah saya sering jelaskan. Bitcoin nomor satunya, Ethereum, Tether dan segala macam itu. Dan masih banyak lagi. Nah Nanobyte ini baru mau masuk ke dunia kripto sini. Oke. Jadi singkatnya, Nanovest ini suatu aplikasi yang nanti ujungnya Anda bisa beli saham dalam dan luar negeri, melakukan trading kripto karena dia didukung juga oleh toko kripto. Ya, sebut saja platform investasi yang tadi katanya tanpa biaya. Nanti kalau di launching juga Anda bisa lihat, Anda bisa beli katanya saham-saham luar negeri melalui Nanovest. Yang sebelumnya sudah saya pernah bahas, itu Anda lihat di sini, Go Trade. Nah, kalau benar ini Nanovest bisa diharapkan jadi saingan GoTrade yang mana Anda bisa beli saham luar negeri melalui Nanovest. Nah, kita lihat kan belum di launching ya. Karena masih waitlist challenge semuanya. Ya, nanti juga Anda bisa transaksi kripto di Nanovest. Nah, sekaligus dia mengeluarkan token native-nya yang NBT tadi. Nah, oke. Itu garis besarnya Nanovest. Nah, saya cuma ngambil 2 berita lah ya mengenai Nanovest ini. Yang satu dari EZ File ID ya. Dikatakan di sini Nanovest aplikasi investasi kripto dan saham luar negeri dari Sinarmas, grup besar lah ya. Kode referral bisa mendapatkan 20 NBT gratis ya. Nah, ini kalau Anda lihat gambarnya, inilah aplikasi investasi revolusioner di Indonesia. Bisa investasi saham luar negeri dan aset kripto dalam satu aplikasi. Bagus sih kalau dari fiturnya ya, tapi kan kita belum lihat ya. Mulai investasi dari 5.000 saja sudah bisa investasi, murah banget gitu ya. Jual beli instan semuanya dengan rupiah. Oke ya. Jadi nggak pakai, ya memang nggak boleh transaksi di Indonesia pakai dolar ya. Bebas biaya transaksi, wah asik nih, nggak bayar, ya. Terjamin aman dengan sistem keamanan terbaik. Nah kita lihat terbaiknya gimana, kan belum ada pembandingnya nih, ya kan? Ya pasti semua orang kalau bikin sesuatu bilanglah terbaik, ya. Tapi dibandingkan dengan siapa gitu kan? Tapi ya oke lah, kita terima saja dulu, oke? Ini headline-nya, kemudian dikatakan nih, Nanovest merupakan aplikasi investasi kripto dan saham luar negeri pertama di Indonesia. Ya, jadi Anda bisa beli saham luar negeri dan melakukan investasi kripto sekaligus dalam satu aplikasi. Betul sih, yang pertama. Kalau yang sebelumnya saya sudah bilang tadi kan, GoTrade Anda bisa beli saham dari luar negeri. Ya, dan Nanovest ini digandeng oleh toko kripto yang sudah saya bahas juga, bekerja sama dengan Sinarmas. Nanovest hadir dengan fitur-fitur unggulan seperti berikut. Investasi saham luar negeri dan aset kripto dalam satu aplikasi. Mulai investasi dari 5.000 saja, jual beli instan semuanya dengan rupiah. Bebas biaya transaksi, terjamin aman dengan sistem keamanan terbaik. Ya, oke, bagus lah ya. Kemudian Nanovest sendiri, nah ini ya. Nanovest sendiri disetujui dan didukung oleh Kominfo RI, Kemendak RI, dan Bapepti. Ada 3 badan nih ya yang dibilang disetujui dan didukung. Oke. Saat ini Nanovest belum rilis ya kan, masih waitlist kan, waitlist challenge itu. Namun kamu dapat masuk waitlist atau akses lebih awal agar mendapatkan hadiah 20 NBT. Dari postingan Instagram dan fanpage Facebook resmi Nanovest. Kemungkinan tanggal perilisan resminya jatuh 22 November sudah lewat ya, baru beberapa hari lalu. Inilah websitenya www.nanovest.io. Oke.
Itu berita yang pertama. Kita lihat berita kedua dari Kontan.co.id. Nah, Kontan.co.id ini mengkritisi. Kalau tadi lebih mempromosi. Di sini judulnya adalah cermati tawaran investasi saham luar negeri dan aset kripto di Nanovest. Hari yang sama. Kalau saya lihat di sini 23 November ya. Ya sama dengan EZ File ID tadi ya. Nah, di sini dikatakan tawaran aplikasi investasi semakin marak ditemui. Teranyar yang terbaru maksudnya Senin 22 November melalui media sosial Nanovest aplikasi investasi muncul berusaha menggait minat investor Indonesia. Mengutip laman nanovest.io, aplikasi ini menawarkan investasi saham luar negeri dan aset kripto dalam satu aplikasi Nanovest. Aplikasi investasi ini juga menyajikan fasilitas transfer uang gratis. Oke. Nilai minimal investasi di Nanovest ditetapkan terjangkau mulai dari 5.000. Jadi orang-orang biasa juga bisa, nggak usah orang-orang yang banyak duit gitu ya. Aplikasi ini juga mengklaim bebas biaya transaksi dan mudah untuk digunakan. Nanovest juga memiliki koin kripto yang bernama Nanobyte. Ya, tadi sudah saya jelaskan. Saat ini aplikasi Nanovest sedang dalam rilis terbatas hingga 10 Desember. Sudah saya jelaskan kan? Investor yang lebih dulu tertarik menggunakan aplikasi ini. Ya, oke. Nanovest membuka sistem periode waitlist challenge dan berkesempatan mendapat hadiah token NBT mulai sejak kemarin. Atau 2 hari yang lalu lah kalau sekarang ini ya. Setelah mendaftarkan Nanovest dan berada di posisi waitlist atau daftar tunggu, investor di periode ini berkesempatan ngajak teman-teman share itu kode referral. Ayo join ini bagus nih, terus join gitu ya kan. Nah, tentu kalau Anda share kode referral, Anda dapat tambahan NBT gitu ya. Dalam masa rilis terbatas ini, Nanovest mengatakan investor bisa mulai beroperasi di saham luar negeri dan aset kripto setelah proses rilis di 10 Desember mendatang. Ya, pertengahan bulan Desember ya. Nanovest juga mengatakan semakin tinggi posisi di waitlist challenge. Tadi kan sudah ada ranking 1-10 dapat berapa NBT gitu ya. Maka investor akan semakin cepat dapat menikmati seluruh fitur di Nanovest. Nanovest mengatakan akan berusaha untuk merilis semua user secepat mungkin. Ya, di tengah pertumbuhan investor yang tinggi dan tawaran aplikasi investasi yang beragam, Ketua Satgas Waspada Investasi, Pak Tonggam Lumban Tobing mengatakan, sebelum menggunakan aplikasi atau melakukan investasi, masyarakat harus ingat mengenai aspek legal dan logis. Legal dan logis. Lanjut. Legal artinya masyarakat perlu teliti legalitas lembaga atau produknya. Cek apakah kegiatan atau produknya sudah memiliki izin usaha dari instansi terkait. Atau jika sudah punya izin usaha, cek apakah sudah sesuai dengan izin usaha yang dimiliki. Karena bisa jadi hanya mendompleng izin yang dimiliki, padahal kegiatan atau produk yang dilakukannya tidak sesuai dengan izinnya. Ya, izinnya pun tidak selalu dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, jika kegiatannya adalah perdagangan, ya dalam hal ini aset kripto dan saham luar negeri, maka izinnya dari Kementerian Perdagangan. Tadi kan dia bilang disetujui tuh. Kita baca lagi nih ya. Tadi kan berita tadi disetujui. Untuk itu selalu pastikan kesesuaian legalitasnya. Nah, logis artinya pahami proses bisnis yang ditawarkan. Apakah masuk akal? Ya, sesuai dengan kewajaran. Penawaran imbal hasil yang ditawarkan. Apabila perusahaan menjanjikan imbal hasil melebihi bunga yang diberikan perbankan, bahkan tanpa resiko, wah ini nggak mungkin rugi gitu ya. Nah, maka penawaran tersebut perlu dicek kembali. Lanjut, terkait investasi saham luar negeri, karena Nanovest kan menawarkan platform untuk beli dan jual saham luar negeri gitu ya. Tonggam mengatakan ada baiknya investor mengerti betul dan memperhatikan apakah perusahaan aplikasi memiliki izin untuk menjadi broker saham luar negeri tersebut. Mesti dicek izinnya, punya nggak izin broker dia.
Nah, sementara itu setiap pedagang aset kripto yang bertindak sebagai marketplace harus memiliki legalitas dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, sering saya bahas juga. Di luar legalitas dari BAPEPTI dianggap ilegal, kata Tonggam Senin 22 November. Wih, bener ya, 22 November. Kemudian, juga harus memiliki badan hukum perseroan terbatas saja. Oh, maksudnya meski perusahaan itu memiliki badan hukum perseroan terbatas, terdaftar, punya SIUP segala macam, juga Tonggam mengatakan tidak cukup dianggap legalitas. Kan sering tuh ada aplikasi-aplikasi bodongnya, saya sudah punya SIUP, punya NPWP. Nggak cukup. Nah, dianggap sebagai legalitas. Oleh karena itu, sebelum melakukan kegiatan usaha, termasuk penawaran, entitas harus punya izin usaha, kata Pak Tonggam. Nah, ini yang menarik nih. Selain itu, BAPEPTI juga menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan. Ya, jika aset kripto yang ditawarkan Nanovest tidak termasuk dalam daftar tersebut, masyarakat harus waspada. Jadi, punya BAPEPTI ada sejumlah list kripto yang boleh diperdagangkan di Indonesia, tapi di luar itu nggak boleh. Jadi Anda harus cek, Nanovest menawarkan nggak kripto yang di luar list yang sudah disetujui oleh BAPEPTI. Kalau dia jual, hati-hati, gitu kira-kira. Tonggam juga menyampaikan sesuai dengan informasi yang ia dapat dari BAPEPTI. Kan BAPEPTI harus kasih izin kan? PT Tumbuh Bersama Nano, yaitu PT di balik Nanovest ini, masih dalam proses pengajuan menjadi calon pedagang aset kripto. Dia baru mengajukan izin, tapi belum mendapatkan izinnya. Jadi ini beda ya dengan berita yang sebelumnya, kata sudah disetujui. Pak Tonggam bilang lagi proses, ya, lagi mengajukan. Ya kita lihat saja lah ya izinnya keluar nggak. Kalau yang satu bilang sudah disetujui, ini bilang enggak, lagi proses. Oke, jadi dengan kata lain legalitasnya Anda harus cek dulu. Ya, udah dapat izin belum Pak? Udah, mana izinnya? Mana izin BAPEPTI? Coba dong tunjukin di Instagram gitu, ya kan? Saya yakin kalau dia sudah dapat izin, pasti begitu dapat izin menit, detik, atau jam itu juga diposting di Instagramnya. Tapi saya belum lihat. Jadi saya boleh menyimpulkan yang benar ini Pak Tonggam, bahwa PT Tumbuh Bersama Nano masih dalam proses pengajuan menjadi calon pedagang aset kripto. Jadi izinnya belum keluar. Oke? Jadi itu saja bahasan saya mengenai Nanovest dan token native-nya, yaitu Nano Byte Token atau NBT. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka juga boleh tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.